Selamat sore teman-teman. Terima kasih telah hadir tepat waktu. Hari ini kita akan membahas materi penting dalam evaluasi pembelajaran, yaitu tentang yang pertama teknik penentuan nilai akhir, yang kedua penyusunan ranking, dan yang ketiga pembentukan profil prestasi belajar siswa. Tapi sebelum saya mulai menjelaskan, saya ingin tahu dulu nih, apa yang kalian pikirkan soal penilaian. Saya akan memberikan kepada kalian waktu 3 menit untuk menulis di kertas atau buku masing-masing tentang penilaian yang tadi. Apa menurut kalian masing-masing nih? Apa yang terpikir tentang penilaian? Baik, siapa yang bersedia dari kalian yang mau berbagi pengalaman? Saya, Pak. Oke. Jadi gini, Pak, saya pernah merasa kecewa karena nilai saya B. Padahal saya sudah kerja keras, tapi dosennya tidak menjelaskan kenapa saya bisa dapat B. Baik, Ardian, ada mahasiswa lagi nggak? Oke. Pak. Ya, Din. Jadi ini saya bingung dengan sistem rankingnya. Teman saya jarang hadir, tapi dapat ranking yang lebih tinggi daripada saya. Oke. Terima kasih sudah jujur dan terbuka. Hari ini kita akan belajar bagaimana sistem penilaian seharusnya bersifat transparan dan mendukung perkembangan, bukan sekedar angka. Baik, untuk teknik penentuan nilai akhir, saya akan menjelaskan komponen penilaian. Di sini ada 4 komponen yang kita nilai, seperti tugas, kuis, ujian, dan partisipasi. Contohnya saya akan mencontohkan salah satu mahasiswa yang mendapat nilai. Misalnya siswa 1 ya. Siswa 1. Nilai tugas UTS, UAS, dan partisipasi. Oh, 85, UTS-nya 70. Ini tadi 80 dan 90. Jadi untuk tekniknya kita menjumlahkan nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai partisipasi. Contohnya untuk formulanya seperti ini. Nilai tugas 85 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 90. Oke. Ini dijumlahkan nih. Berapa nilainya? Coba teman-teman jumlahkan.
ada mahasiswa yang mau membantu saya menghitung penjumlahan ini? Oke, 325 ya. 325. Kemudian dibagi 4. Benar, makasih ya. Nah, 81,25 ini kemudian dibulatkan menjadi 81,5. Nah, beginilah formula untuk menghitung nilai siswa. Teman-teman baik. Kemudian materi yang kedua, penyusunan ranking. Di sini ranking dibagi dua, ada ranking absolut. Ranking absolut adalah sistem peringkat yang didasarkan pada standar nilai tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Contoh, nilai mahasiswa 90 mendapat peringkat A, nilai 80 mendapat peringkat B, dan nilai 70 mendapat peringkat C, dan seterusnya. Semua siswa bisa mendapat nilai tinggi atau rendah tergantung pencapaian masing-masing, tidak bergantung pada hasil teman sekelas. Nah, kelebihan dari penilaian ranking absolut ini adil bagi siswa yang bekerja keras dan mudah dipahami dan transparan. Kemudian kekurangannya tidak mempertimbangkan kesulitan soal atau rata-rata kelas. Maksudnya nih kayak tidak mempertimbangkan kesulitan soal atau rata-rata kelas. Jadi ini kan di satu kelas itu ada mahasiswa yang emang udah paham betul dan ada mahasiswa yang belum terlalu paham. Jadi itu disamaratakan. Terus pembuatan soalnya ditaruh kadang terlalu sulit dan kadang terlalu mudah. Jadinya tidak relevan lah bagi mahasiswa di kelas. Kemudian yang kedua ada ranking relatif. Ranking relatif ini adalah sistem peringkat yang membandingkan nilai siswa dengan nilai siswa lain dalam kelompok yang sama. Misalnya satu kelas. Contoh, nilai 5 tertinggi mendapatkan A, 5 berikutnya mendapatkan B, sisanya mendapatkan C, dan seterusnya. Atau menggunakan kurva normal, sebagian kecil dapat A, mayoritas dapat B atau C. Berguna jika kelas terlalu tinggi, jika nilai kelas terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga bisa menyesuaikan distribusi. Kelebihan ranking relatif ini adalah cocok untuk kelas terbatas seperti beasiswa atau lomba, dan menghindari semua siswa mendapatkan nilai terlalu baik ataupun terlalu buruk. Kekurangan dari ranking relatif ini bisa tidak adil. Siswa yang pintar kadang dapat nilai rendah jika semua siswa lain lebih unggul. Kemudian kekurangan yang berikutnya menimbulkan persaingan tidak sehat. Masuk ke poin yang ketiga, pembuatan profil prestasi belajar. Profil prestasi belajar siswa adalah gambaran menyeluruh tentang bagaimana seorang siswa belajar, termasuk gaya belajar, kekuatan, kelemahan, minat, dan perkembangan baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Isi profil belajar siswa biasanya mencakup nilai akademik, aspek non-akademik, minat dan bakat, gaya belajar, catatan perkembangan pribadi dari guru ataupun dosen.
Nah, tujuan profil belajar ini supaya satu, membantu guru memahami karakter dan kebutuhan siswa. Yang kedua, menyusun strategi pembelajaran yang sesuai. Dan yang ketiga, mendorong perkembangan siswa secara menyeluruh, bukan hanya dari nilai. Tujuan profil belajar adalah satu, membantu guru memahami karakter dan kebutuhan siswa. Yang kedua, menyusun strategi pembelajaran yang sesuai. Dan yang ketiga, mendorong perkembangan siswa secara menyeluruh, bukan hanya dari nilai. Dari penjelasan yang telah saya jabarkan, ada pertanyaan? Pak Selki? Kalau penilaian pakai partisipasi, apakah itu adil untuk mahasiswa yang introvert? Pertanyaan bagus, Selki. Justru itulah pentingnya memiliki berbagai indikator penilaian, sehingga metode yang digunakan tidak hanya penilaian partisipasi. Ada penilaian lain seperti nilai tugas, UTS, dan UAS. Baik, sekarang kita akan membagi kelompok. Ini teman-teman ada berapa orang? Kita bagi menjadi 3 ya. Kamu sesuai urutan waktu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, jadi. Sekarang teman-teman hitung, udah gak dia? Udah. Siswa 1. Baik, jika udah membagi kelompok, saya akan memberi tugas kepada kalian pada setiap kelompok. Setiap kelompok saya minta untuk menganalisis contoh nilai 2 siswa dan temukan nilai akhir ranking siswa tersebut. Setiap kelompok saya bagi menjadi 3. Nah, masing-masing kelompok ini mencari contoh dua siswa yang mendapatkan nilai akhir. Tentukan nilai akhir ini.
Baik, ada kelompok yang udah selesai, bisa minta tolong maju untuk menjawab. Saya Pak. Oh ya, nama siapa? Nama saya Muhammad Hasan. Ya. NIM 23241049. Oke. Speaker. Benar sekali. Terima kasih Maulana Ihsan. Tiga. Baik, ada kelompok yang mau maju. Saya Pak. Oh ya. Halo. Speedo. Udah Pak. Oke, terima kasih Ron. Ada yang mau memperbaiki? Kira-kira menurut kalian ini udah benar atau enggak? Salah apa? Oke, ada yang mau memperbaiki? Oh iya, oh iya. Terima kasih Olga. Menurut kalian jawaban dari kedua siswa di papan tulis ini apakah benar atau gimana? Terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjutkan ke sekarang saya akan membagikan kepada kalian tugas individu. Tugasnya seperti tadi, menghitung nilai siswa. Saya bacakan ya. Ini soalnya nih. Siswa 1 nilai tugasnya 80. Nilai UTS 85. Nilai UAS 80. Nilai partisipasinya 85. Soal kedua, siswa 2 nilai tugasnya 80. Nilai UTS 85. Nilai UASnya 80 dan partisipasinya 90. Nah, siswa ketiga 85, nilai tugasnya 85. Nilai UTS-nya 85. Nilai UAS-nya 80 dan partisipasinya 90. Oke, cuma 3 soalnya ya. Kalian kerjakan masing-masing.
pemandangan gitu ya dari kalkulator. Timbang. Delapan tiga koma 75. Sekarang kamu nulis lagi tadi depan Pak kamu ceritanya satu demi satu ya apa kalau nulis satunya lagi ya lama kan ya mungkin saya paling tempat saya dari itu Baik teman-teman, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan di depan. Kata saya. Oke, siap. Thank you. Nah, baik, jika teman-teman ada yang mau membantu saya untuk menjawab soal yang tadi, bisa maju, angkat tangan. Oh ya, nama? Intania. Oke, siap. Ayo, Intania. Soalnya udah. Oke. Baik, terima kasih Intania. Ya, benar ya. Benar ya teman-teman ya? Ya. Ada yang mau bantu saya untuk menjawab soal nomor 2? Tidak? Oke. Mau pakai kertas? Yang mana?
Taruh di bawah. Ida, taruh di bawah. Iya, sesuai. Nah. Oke, makasih. Gimana teman-teman nih? Soal nomor 2 ini benar nggak jawaban Hida? Oke. Makasih. Tinggal soal nomor 3 nih. Ada yang mau bantu nggak? Ayo. Oh nih ya Zam. Silakan Zam. Oke, siap. Oke, gimana teman-teman? Udah bener gak nih? Bener. Makasih teman-teman. Jadi jawabannya bener semua ya? Ya. Oke. Baik teman-teman. Tadi kita sudah belajar bahwa penilaian bukan hanya angka, tapi proses menghargai usaha dan perkembangan. Menurut kalian, sistem nilai yang ideal itu seperti apa kira-kira? Ada yang mau menjawab? Pak, saya Pak. Oh ya, Sarul. Mungkin sistem nilai yang ideal itu merupakan sistem penilaian yang adil, menyeluruh, transparan, dan memotivasi siswa untuk berkembang. Bukan hanya mengukur hafalan atau hasil akhir. Bagus sekali Sarul. Dosennya. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Saya harap kalian bisa melihat penilaian sebagai cara untuk mengenali kekuatan dan potensi kalian masing-masing. Saya akhiri kelas hari ini dengan sebelum mengakhiri mungkin kita berdoa dulu ya. Ada yang mau memimpin doa, teman-teman? Arbian. Oh iya ya, Arbian. Oke, sebelum kita mengakhiri program kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa untuk kepentingan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih teman-teman, kalian telah menyempatkan diri untuk belajar hari ini. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.